Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami Prodi Manajemen kelas 1B dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan yang efektif. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sri Dayanti Amarsoli dan di samping kanan saya Winita Fitriani. Saya Kalista Widya Mayanti. Saya Firdawati Habuba. Saya Dewi Setiawati. Dan saya Widyawati. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyampaian materi sesuai dengan tema yang telah disampaikan di awal tadi. Di sini kami akan membahas beberapa poin-poin penting. Poin pertama yang akan dibawakan oleh Dewi dan Winita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pencarian masalah dan peluang. Saya akan menjelaskan tentang masalah dan teman saya akan menjelaskan tentang peluang. Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Upaya penyelesaian masalah melalui pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu. Contoh dari setiap masalah adalah masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah lingkungan, masalah kesehatan, dan masalah pekerjaan. Itu adalah penjelasan singkat masalah dari saya. Teman saya akan menjelaskan tentang peluang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu keuntungan, kekayaan, dan uang. Dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Di sini ada beberapa contoh, yaitu 1. Peluang bisnis. Peluang bisnis yaitu yang menemukan celah di pasar untuk produk atau layanan baru. 2. Peluang karir. Peluang karir yaitu peluang yang mengembangkan keterampilan atau pendidikan baru untuk meningkatkan prospek karir. 3. Peluang pendidikan. Peluang pendidikan yaitu yang mengikuti kursus atau program pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 4. Peluang kreatif. Peluang kreatif yaitu yang mengeksplorasi bakat artistik atau keterampilan kreatif dalam seni visual, musik, atau menulis. 5. Peluang sosial. Peluang sosial yaitu terlibat dalam kegiatan sukarela, membangun jaringan dan hubungan sosial baru atau bergabung dengan organisasi masyarakat. Itulah materi singkat dari kami dan teman-teman kami akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik, saya Widyawati akan melanjutkan materi kedua, yaitu model rasional pembuatan keputusan. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu keputusan. Keputusan secara harfiah berarti pilihan. Pilihan yang dimaksud adalah pilihan dari 2 atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan yang dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Sementara Kusnadi menjelaskan yang dimaksud dengan pengambilan keputusan adalah penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas proses pengambilan keputusan, di mana proses pengambilan keputusan adalah suatu usaha yang rasional untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Prosesnya mulai dan berakhir dengan pertimbangan. Ia memerlukan kreativitas, keterampilan kuantitatif, dan pengalaman. Urutan langkah-langkah proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama, penentuan masalah. Yang kedua, analisa situasi yang ada.
Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, analisa alternatif. Dan yang terakhir yaitu pilihan alternatif yang paling baik. Jadi itulah penyampaian materi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Baik, langsung saja ke materi saya mengenai pengembangan efektif. Oke, baca pelan-pelan supaya nggak tersalah. 1, 2, 3. Baik, langsung saja ke materi saya mengenai pengembangan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Pengertian dari pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses atau cara di mana beberapa keputusan kemungkinan dapat dipertimbangkan dan juga dapat diprioritaskan, yang hasilnya dipilih berdasarkan pilihan yang jelas dari suatu alternatif kemungkinan yang ada. Selain itu, pengambilan keputusan itu sendiri dibuat berdasarkan faktor-faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor kematangan emosi, yang kedua kepribadian, yang ketiga intuisi, dan yang terakhir adalah umur. Selanjutnya, menurut Galis, definisi pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses kognitif yang tidak tergesa-gesa, yang terdiri dari rangkaian tahapan yang dapat dianalisis, diperhalus, dan dipadukan untuk menghasilkan suatu ketelitian yang lebih besar dalam menyelesaikan suatu masalah dan memulai tindakan. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu pemecahan masalah. Pengertian pemecahan masalah yakni solusi, memikirkan masalah sebagai suatu hal yang selalu jelek, yakni suatu hal yang gampang dilakukan. Lantaran kita jarang mengartikan frase pengambilan laba dari sebuah situasi sama halnya dengan kita mengartikan frase memperbaiki sebuah situasi yang buruk. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Menurut Herbert, pemecahan masalah terlibat dalam 4 hal, yaitu 1. Aktivitas intelijen mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. 2. Aktivitas perancangan, menemukan, membuatkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. 3. Aktivitas pemilihan, menentukan suatu tindakan tertentu dari aneka macam tindakan yang tersedia. 4. Aktivitas peninjauan, menilai pilihan-pilihan masa lalu. Pemecahan masalah dan mencari solusi adalah proses dari problem solving. Skill tersebut sangat berharga bagi setiap orang karena membutuhkan pemikiran dan konsentrasi yang baik. Dalam proses pemecahan masalah, perlu adanya akurasi. Untuk mendapatkan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah 1. Bedakan opini dan fakta. 2. Tentukan proses penyebab masalah itu ada. 3. Menganalisis kebijakan dan prosedur perusahaan. 4. Diskusikan dengan anggota tim yang terlibat untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Sekian dari materi yang kami jelaskan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Sridayanti Masoli. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu pendekatan ilmu manajemen. Nah, apa itu pendekatan ilmu manajemen? Pendekatan ilmu manajemen ialah pendekatan dua arah yang dilakukan manajemen untuk kemajuan perusahaan. Nah, di dalam pendekatan manajemen terdapat sebagian pendekatan, yakni yang pertama, pendekatan berdasarkan kebiasaan. Kedua, pendekatan berdasarkan keakuan. Ketiga, pendekatan berdasarkan perilaku kelompok. Keempat, pendekatan berdasarkan kerjasama sosial. 5. Pendekatan sosiologi. 6. Pendekatan teori keputusan. Ketujuh, pendekatan pusat komunikasi. 8. Pendekatan matematis. 9. Pendekatan situasional. 10. Pendekatan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pendekatan kombinasi. Terima kasih, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.